Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku bakal ngedemoin hasil dari CRUD API yang udah aku buat. Jadi di API itu ada relasi table antara 3 table. Nah, aku punya 3 table yang saling berelasi. Ada di sini. Jadi di maaf guys. Jadi di sini aku punya table relasi yang parentnya itu adalah dari table barang. Jadi di table barang ini dia menyatu berelasi dengan si pelanggan dan penjual. Dan begitu pula sebaliknya, pelanggan punya ini ke penjual gitu. Ke penjualan gitu. Nah, ini saling berelasi, saling terhubung. Aku punya 3 table ini dan aku juga punya masing-masing 5 record data. Begitu perintah dari kakak Pentor. Habis itu aku mau jelasin di bagian ini dulu. Mula-mula aku tuh buat dulu koneksinya buat menyambungkan ini ke database. Jadi ini aku buat koneksi buat bisa tersambung ke database yang aku punya ini, namanya tugas IP. Kalau misalnya berhasil, dia bakal connection successful ini ya. Habis itu setelah bikin koneksi, aku buat database. Jadi sebelum buat koneksi itu, ini sebenarnya nggak ada guys, ini nggak ada. Terus dicek dulu, dicek dulu di Chrome. Habis itu baru bikin database. Nah, ini database ini tugas IP. Setelah ini udah terbuat, nanti bakal masuk ke if. Kalau gagal kalau berhasil dia data berhasil, kalau gagal dia data gagal gitu. Setelah itu aku tambahin lagi di sini kalau udah di running ke Chrome. Kalau udah berhasil langsung masukin ke sini. Nah, setelah aku buat database, aku buat table barang dulu. Karena table barang itu adalah table parent yang aku bilang tadi. Nah, ini adalah field-fieldnya. Di sini aku punya field ID, KD, barang, nama barang, dan harga. Karena dia nggak ada variable key-nya, dia itu adalah table parent. Dia nggak ada field tetangga gitu loh. Nah, setelah itu ini aku jalanin juga di Chrome dengan localhost terus table barang. Habis itu di table pelanggan aku punya namanya variable key. Jadi di barang di table pelanggan ini adalah variable key di sini dia terrelasi dengan table barang. Nah, di table penjualan juga sama, tapi dia berrelasi dengan pelanggan dan barang. Ini semuanya ini saling terrelasi gitu. Nah, habis itu nih jelasin yang ini aja deh. Dimulai dari sini. Ini fungsinya buat terkoneksi dengan database yang aku punya tadi di sini. Habis itu ini ngecek kondisi apakah function ini udah bisa ke get gitu. Nanti kalau misalnya emang ada, nanti dia bakal ke sini atau ke sini sesuai dengan URL yang kita panggil gitu. Nah guys, habis itu kok belum selesai dari tadi jelasinnya? Belum, tar dulu ya. Ini error kan? Kenapa? Bisa nggak sih di situ? Di sini guys, bingung mau geraknya. Jadi ya guys, maaf ya Kak Dila, aku habis lihat penjelasan di GPT. Nah ini guys, nih di get data pertama kan, jadi semua data barang itu kita ambil lewat global ini. Salah, dari sini. Di situ ntar diselect sini guys, diselect terus
terus ambil semua data barang. Setelah itu di data ini ntar kita ambilnya lewat data array dan ngambilnya pakai facts assoc atau pakai asosiatif. Habis itu nanti bakal ditaruh sini. Ini pakai perulangan asosiatif gitu ya guys. Habis itu nanti di header ini nanti di JSON ini di Postman ini nanti bakal keluarnya pakai JSON guys gitu. Hasilnya JSON gitu. JSON itu apa? JSON itu kayak kode yang mudah dimengerti sama manusia gitu guys. Jadi kayak list gitu yang aku tahu ya. Habis itu nah yang create data. Ini yang create data nih. Yang create data ini mula-mula nih buat ini array dengan field yang tadi udah aku buat di table. Habis itu nah guys, habis itu di bagian ini tuh buat ngecek kalau field ini tuh ada enggak di table lain gitu, buat ngecek gitu loh, buat ngefilter ya kan. Habis itu ini if ini di sini banyak if di sini ya. Jadi if besar di sini adalah buat apa namanya tuh? Buat membuat ya di sini nih, langsung ke sini aja lah. Ini di SQL ini, SQL query ini insert into tuh buat nambah data-data si KD barang, nama barang, harga barang gitu kan. Terus itu di dalam if ini ada if lagi. Kalau misalnya if ini si SQL ini berhasil, maka muncul pesan ini. Kalau enggak, muncul pesan ini. Nah, kalau misalnya keduanya ini enggak bisa nambah juga, gagal juga. Nah, nanti masuknya ke parameter salah. Jadi di sini ada if dalam if gitu, guys. Terus nanti dikeluarinnya lewat JSON lagi. Gitu. Habis tuh bagian delete. Nah, delete data. Di sini delete data dimulai dari ngecek ID. Misal kita ngecek nih delete. Kita ngecek kita hapus delete 1, yang kehapus delete 1. ID 1. Kalau kita mencetnya ID 2 yang hapus ID 1, ID 3 kagak nyambung. Jadi di sini sesuai dengan dolarnya begitu ya. Nah, terus ini sama kayak tadi, penggunaan if ini buat ngecek datanya. Ini respon array-nya ada berhasil, kalau kehapus gagal, kalau gagal terus di sini aja juga ada else dari if ini gitu guys. Kalau misalnya kita hapus terus ID-nya nggak ditemuin gitu, misalnya kita hapus data 2, ternyata data 2 udah nggak ada. Nah, nanti arahnya ke sini gitu. Nanti ini bakal diarahin ke JSON juga, hasilnya JSON gitu. Nah, habis itu update barang. Nah, update barang ini sama kayak tadi, dia iniin KD barang, nama barang, harga barang gitu-gitu. Habis itu ini juga sama filternya, ini ngecek apakah field ini ada enggak gitu kan, ngecek kalau ini tuh cocok enggak datanya gitu kan. Habis itu di sini query-nya adalah update barang set KD barang, terus ini terus where ID gitu. Nah, habis itu di sini ini sama juga if-nya kayak gini, terus ngecek berhasil atau enggak, atau gagal atau enggak gitu kan. Nah, habis itu header ini ditampilinnya pakai JSON juga gitu. Oke. Ini aku ngejelasin bagian table barang aja, karena sama aja penjual sama pelanggan juga sama. Jadi aku langsung demoin ke Postman ya. Nih, di table barang. Oh, apa nanti aku ini juga ya pelanggannya ya. Oke, jadi pertama di table barang aku kan punya get data ya. Di sini di params ini adalah buat parameter di sini, guys.
di sini function get data barang yang tadi aku bilang nih, get data barang nih, dia bakal ngeget ini tuh buat URL-nya guys. Nah yang fungsi ini nih buat ngeget para function ini gitu. Nah ini adalah function kita buat ngeget. Kalau kita cek, aku send di sini, ini bakal muncul barang-barang yang aku punya di sini gitu. Oke, habis itu di create. Nah, create data di sini aku punya params namanya create barang di sini. Nah, ini kan sesuai sama si yang aku punya ya, create barang. Nah, ini create barang tuh. Jadi aku pengen tambahin lagi create barang, nama barang, harga barang gitu ya. Cara ngeceknya gimana? Cara nambahinnya di mana? Di body, terus di form data. Nah, ini aku tambahin lagi. Sorry, bentar aku mau lihat dulu biar rapi. Terakhir tuh KD6. Oke. KD6 berarti sekarang KD7. Aku tambahin data. Misalnya nama barangnya susu kedelai gitu ya, harganya goceng ya gitu. Send, aku meng-send. Nah, berhasil menambahkan data. Kita cek di sini, benar gak KD7 itu datang muncul. Nah, ada tuh. Nah, ini teman-teman, ini tuh JSON guys. Jadi bahasanya kodenya tuh mudah dimengerti dengan manusia gitu. Oke, create data, get data udah bisa. Saatnya delete data. Misalnya delete data, aku mau coba delete data ID berapa ya? ID 2. Nih, ID 2 aku bakal hapus. Cara ngapusnya di sini. Di params tambahin key-nya atau ID. Aku mau ngapus ID 2. Ini. Kita cek, send. Nah, berhasil menghapus data. Cek lagi di sini. Di sini send. Habis itu, nah, ID 2 udah nggak ada ya. Habis itu coba lagi buat update data. Update data. Oh iya, ini aku punya params namanya update data barang ya. Di sini sama ya, update data barang. Nih, update data barang nih. Jadi gini. Ini ya. Habis itu nyoba ya buat update. Misalnya aku mau update barang ke berapa? Barang ke 8. Enggak, barang ke 7 misalnya. Aku mau update barang ke 7. Nama barangnya kopi susu misalnya. Kopi